Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 11 mode timer yang bisa kita gunakan pada aplikasi Zeliosoft yang digunakan untuk memprogram Smart Relay Zelio. Baiklah, jika kita perhatikan pada menu bagian bawah di sini terdapat menu timer. Untuk Smart Relay dengan tipe SR3B261FU ini memiliki 28 timer yang bisa kita gunakan. Baiklah, langsung saja langkah-langkah penjelasan daripada 11 mode timer. Saya ambil timer yang ke-1, saya letakkan di sini. Untuk memprogram mode timer atau memilih mode timer terlebih dahulu harus kita klik 2 kali di sini sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di sini terdapat 11 mode timer yang bisa kita gunakan. Akan saya jelaskan satu persatu mengenai cara kerja daripada 11 mode timer pada Smart Relay Zelio. Yang pertama adalah mode function A, Active Control Held Down. Untuk memahami cara kerja daripada mode timer ini, kita paling tidak harus bisa memahami timing diagram yang di sini. Jika kita perhatikan timing diagram di sini, terdapat dua variabel, yaitu variabel TTX dan variabel TX. Variabel TTX bisa kita analogikan sebagai koilnya timer. Sedangkan variabel TX bisa kita analogikan sebagai kontaknya timer. Bisa NO, bisa juga NC, tergantung program yang akan kita buat. Bagaimana langkah kerja daripada mode ini? Oke, langsung saja saya jelaskan. Ketika coil timer ini aktif, ya, tanda daripada aktif di sini bisa kita lihat apabila tanda garis ini berada di bawah, kemudian dia naik ke atas, itu menunjukkan bahwa coil daripada timer ini aktif. Ketika coil timer ini aktif, maka timer akan mulai menghitung detik atau menit atau jam yang akan kita setting. Di sini saya contohkan pada menu time saya setting 5,0 dengan satuan atau unitnya adalah second. Berarti maksudnya adalah 5 detik. Jadi ketika coilnya ini aktif, maka si timer akan menghitung selama 5 detik. Setelah detik yang kelima, maka si kontaknya timer ini yang tadinya posisinya off setelah 5 detik, dia kondisinya akan aktif atau on. Kapan dia akan menjadi tidak aktif? Ketika coil timernya ini dimatikan atau di-off-kan atau menjadi tidak aktif. Jadi ketika coil timernya ini menjadi tidak aktif, maka kontak daripada timer ini juga akan ikut menjadi tidak aktif. Baiklah, untuk lebih jelas dalam memahami kerja daripada fungsi ini, langsung saja saya coba simulasikan dengan jeda waktu 5 detik. Oke, saya klik OK. Saya ambil input I1, kemudian saya hubungkan dengan timernya. Jadi kalau pada timing diagram tadi adalah TTX-nya, kemudian saya ambil kontaknya timer. Di sini jika kita perhatikan kontak timer yang saya gunakan adalah kontak NO, normally open. Jika kita ingin menggunakan kontak timernya ini adalah normally close,
Caranya cukup diklik kanan di sini, kemudian kita pilih normally close. Maka akan menjadi kontak timer normally close. Baik, saya kembalikan dulu menjadi kontak timer normally open. Kemudian saya hubungkan dengan output Q1. Nah, langkah kerjanya, penjelasannya seperti ini. Ketika tombol input I1 ini saya tekan, maka coil timer ini akan aktif, sehingga dia akan menghitung selama 5 detik. Begitu setelah detik yang kelima, maka si kontak timer T1 ini akan menutup, yang mengakibatkan output akan menjadi bekerja. Namun ketika tombol I1 ini saya lepas atau tidak saya tekan terbuka, maka si coil timer ini akan menjadi tidak aktif. Karena coil timer ini menjadi tidak aktif, maka si kontak NO timer T1 ini akan terbuka, sehingga output akan menjadi ikut tidak aktif. Saya coba simulasikan. Baiklah, begitu I1 ini saya tekan, maka si timer ini akan menghitung selama 5 detik. Setelah detik yang kelima, kontak timer T1 ini menutup sehingga output Q1 ini akan bekerja. Bisa kita lihat di sini nanti lampu ini akan menyala setelah 5 detik dari tombol I1 saya tekan. Baik, kita coba tombol I1 kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita perhatikan di sini, lampu Q1 dalam keadaan menyala setelah detik yang kelima. Dan dia akan tetap menyala selama tombol I1 ini masih tetap saya tekan. Sehingga coil daripada timer ini masih tetap aktif. Namun ketika tombol I1 ini saya lepas atau tidak saya tekan, maka output Q1 ini tentunya akan menjadi tidak aktif juga. Nah, karena kontak T1 ini akan terbuka. Kita coba. Nah, ini adalah penjelasan daripada mode timer untuk yang pertama, yaitu function A, Active Control Held Down. Bagaimana untuk penjelasan daripada mode timer yang berikutnya, yaitu Active Press to Start or Stop. Baik, kita coba. Nah, jika kita perhatikan timing diagramnya di sini, agak sedikit berbeda dengan mode yang pertama tadi ya. Di sini hanya ada 2 variabel, tapi kalau mode yang Active Press to Start or Stop, di sini terdapat 3 variabel, yaitu TTX, kemudian RTX, dan TX. Penjelasan daripada timing diagram ini seperti ini. TTX itu bisa kita ibaratkan adalah trigger untuk mengaktifkan coil. Sedangkan RTX itu adalah trigger untuk menonaktifkan coil. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Coilnya harus diaktifkan terus sampai dengan hitungan detiknya habis. Begitu hitungan detiknya habis, dia on. Tapi kalau yang mode kedua ini, ketika coil timernya ini di-trigger atau dipicu, on, aktif, kemudian dimatikan, si timer ini masih tetap menghitung sebanyak 5 detik. Begitu detik yang kelima, si kontak timernya ini akan on atau aktif. Kapan dia akan menjadi tidak aktif? Ketika kita trigger lagi, tapi melalui variabel RTX. Begitu kita trigger, kemudian kita matikan, ketika dia posisi dari off ke on triggernya,
si kontak timer ini akan menjadi tidak aktif. Ya, perlu dicatat kalau untuk mode yang kedua ada 3 variabel, TTX, RTX, dan TX. TTX fungsinya untuk men-trigger mengaktifkan atau memicu untuk mengaktifkan koil bekerja dan dia mulai menghitung. Sedangkan RTX itu adalah trigger atau pemicu untuk menonaktifkan kontak timer supaya menjadi tidak aktif. Baik, lebih jelasnya seperti ini. Langsung saja saya simulasikan. Ini tadi adalah mode yang pertama. Kalau mode yang kedua, karena ada 3 variabel, maka saya menggunakan mode variabel yang berikutnya, yaitu RTX resetnya. Saya menggunakan input yang kedua. Nah, jadi bedanya kalau mode yang pertama itu membutuhkan satu input, sedangkan untuk yang mode kedua ini kita membutuhkan 2 input, yaitu I1 dan I2 misalkan. I1 itu fungsinya sebagai trigger untuk I1 itu fungsinya untuk trigger mengaktifkan timer, sedangkan I2 itu sebagai trigger untuk menonaktifkan timer, sehingga kontak timer akan menjadi tidak aktif. Ya, langsung saja kita coba simulasikan di sini. Oke. Jika kita perhatikan I1 dan I2 dalam keadaan terbuka ya. Begitu I1 ini saya tekan kemudian saya lepas, si timer masih tetap menghitung. Begitu detik yang kelima, maka output ini akan menjadi aktif. Ketika tombol I1 ini saya tekan lagi, sudah tidak ada efeknya. Karena I1 ini hanya berfungsi sebagai pemicu untuk mengaktifkan koil timer supaya bekerja dan menghitung. Untuk mematikannya, kita menekan tombol I2 yang ada di sini. Karena I2 ini terhubung dengan RT1 yang fungsinya sebagai menonaktifkan koil atau gampangannya sebagai resetnya. Kita coba ya. Saya tekan sekali, kemudian saya lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita perhatikan di sini, output Q1 dalam keadaan menyala. Kalau seandainya tombol I1 ini saya tekan lagi, saya lepas lagi, saya tekan lagi, saya lepas lagi, sudah tidak ada fungsinya lagi. Untuk mematikannya, saya harus menekan tombol I2 yang terhubung dengan RT1 yang berfungsi sebagai reset daripada timer yang ke-1. Kita coba. Nah, maka dia akan mati. Baik, ini tadi adalah penjelasan daripada mode timer yang kedua. Selanjutnya adalah penjelasan untuk mode timer yang ketiga, yaitu off delay. Nah, jika kita perhatikan di sini, kalau kita memilih mode timer off delay, maka kalau kita perhatikan timing diagramnya bentuknya seperti ini. Beda lagi, kembali lagi, hanya ada 2 variabel, yaitu variabel TTX dan variabel TX. Langkah kerjanya seperti ini. Ketika koil timernya ini aktif, ya, ketika koil timernya ini aktif, maka si kontak timer ini juga akan ikut aktif. Namun, timernya ini belum mulai menghitung. Beda dengan yang pertama tadi. Begitu koil timernya ini aktif, dia mulai menghitung. Sedangkan kalau yang ini, yang mode off delay, ketika timernya ini aktif, koil timernya ini aktif, maka si kontaknya ini juga akan ikut aktif. Namun belum mulai menghitung. Kapan dia akan mulai menghitung 5 detiknya? Ketika koilnya ini menjadi tidak aktif, maka si timer akan mulai menghitung dan kondisi kontak timernya ini masih tetap on.
1, 2, 3, 4, 5. Begitu detik yang kelima, dia kontak timernya akan menjadi tidak aktif. Baik, untuk lebih jelasnya, saya coba langsung simulasikan. Saya pilih modenya off delay, settingan timingnya masih tetap 5 detik ya. Kita klik OK. Namun di sini I2-nya saya hapus, karena timing diagramnya tadi untuk yang mode ketiga hanya membutuhkan 2 variabel. Nah, coba kita simulasikan. Ketika I1 ini saya tekan, maka output Q1 ini akan aktif. Dia akan aktif terus selama tombol I1 masih saya tekan. Nah, akan aktif terus. Dan timernya ini, timer yang ke-1 ini belum mulai menghitung. Kapan dia akan mulai menghitung? Begitu tombol I1 ini saya lepas atau saya buka, maka timer akan mulai menghitung sebanyak 5 detik seperti settingan yang saya inputkan. Begitu detik yang kelima, nanti output Q1 ini akan menjadi tidak aktif atau off. Kita coba ya. Kita lepas, tidak saya tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, output Q1 menjadi tidak aktif. Itu adalah penjelasan daripada mode yang ketiga, yaitu off delay. Baik, saya lanjutkan. Mode timer yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu on pulse one shoot. Kita coba. Nah, di sini kita perhatikan timing diagramnya. Saya ingatkan kembali, untuk bisa memahami masing-masing mode timer, kita harus bisa membaca timing diagram untuk memahami bagaimana cara kerja daripada masing-masing mode timer. Untuk mode timer ini on pulse one shoot ya. Ketika coil timernya ini aktif, maka kontaknya timer ini juga akan ikut aktif dan juga dia mulai menghitung. Jadi begitu dia ini saya tekan, coilnya ini saya on kan, coil timernya ini on, kontaknya timer ini juga akan ikut on dan menghitung. Jadi selama ini nanti saya tekan terus, udah nggak ada efeknya. Secara otomatis 5 detik kemudian dia akan mati. Jadi kalau seandainya saya trigger sekali saja, I1 saya tekan, tes, output akan bekerja dan timer mulai menghitung 5 detik. Setelah 5 detik, dia langsung akan off. Kita coba untuk lebih memahami bagaimana cara kerja daripada on pulse one shoot. Oke, kita coba simulasikan. Ketika I1 ini saya tekan, sekali saja kemudian saya lepas, output Q1 ini akan bekerja dan timer mulai menghitung. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, output Q1 ini akan menjadi padam setelah 5 detik. Kita coba lagi. Saya tekan, kita perhatikan output Q1 ini nanti akan langsung kerja. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan off setelah detik kelima. Sesuai dengan settingan yang saya masukkan adalah 5 detik. Baik, ini adalah penjelasan daripada mode timer yang keempat. Berikutnya adalah penjelasan mode timer yang kelima, yaitu mode timing after pulse. Nah, jika kita perhatikan di sini, timing diagramnya ini berbeda lagi. Ketika coil timernya ini aktif, si kontaknya timer ini juga belum aktif. Jadi ketika timernya ini aktif, si kontaknya ini belum aktif. Kapan kontaknya timer ini akan aktif?
ketika timernya ini atau coil timernya ini saya matikan, saya off-kan, turun ke bawah, dia akan aktif dan menghitung selama 5 detik. Begitu detik yang kelima, secara otomatis kontaknya timer ini akan menjadi tidak aktif. Itu penjelasan daripada timing diagramnya. Kita coba simulasikan. Kita klik OK. Saya simulasikan. Ketika tombol I1 ini saya tekan, output Q1 ini tidak akan pernah aktif. Kapan output Q1 ini akan aktif? Begitu tombol I1 ini saya lepas, maka output Q1 ini akan aktif. Dan 5 detik kemudian secara otomatis dia akan menjadi tidak aktif. Baik, kita coba. Cep. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah penjelasan daripada mode timing after pulse. Berikutnya adalah mode yang keenam, yaitu symmetrical flashing. Jika kita perhatikan di sini agak sedikit unik daripada timing diagramnya ini. Tetap ada dua variabel, yaitu coilnya timer dan kontaknya timer. Begitu timernya ini saya aktifkan atau on, dan selama timernya ini atau coil timernya ini dalam kondisi aktif atau on, maka si kontak timer ini dia akan flashing. On 5 detik, off 5 detik, on lagi 5 detik, kemudian off lagi 5 detik, on lagi 5 detik, off lagi 5 detik, on lagi 5 detik, dan seterusnya. Selama coil timernya ini masih aktif. Begitu nanti coil timernya ini menjadi tidak aktif atau off, maka si kontak timernya ini akan ikut off atau menjadi tidak aktif. Baiklah, saya coba tidak saya setting menjadi 5 detik, tapi saya setting menjadi 1 detik. Kita coba. Saya simulasikan. Nah, begitu nanti tombol I1 ini saya tekan, maka output Q1 ini nanti lampunya ini, indikatornya ini akan on selama 1 detik, off 1 detik, on lagi 1 detik, off lagi 1 detik, dan seterusnya. Selama tombol I1 ini masih saya tekan. Tapi kalau seandainya tombol I1 ini saya lepas atau enggak saya tekan lagi, tentunya output Q1 ini akan menjadi tidak bekerja. Kita coba. Nah, jika kita perhatikan secara otomatis dia akan flashing atau kedap-kedip 1 detik on dan 1 detik off. Nah, ini adalah penjelasan daripada mode timer yaitu symmetrical flashing. Mode timer berikutnya adalah symmetrical flashing start or stop on pulse. Nah, di sini sebenarnya efeknya hampir sama dengan yang symmetrical flashing, yaitu flashing atau kedap-kedip. Namun jika kita perhatikan di sini perbedaan antara yang sebelumnya mode symmetrical flashing dengan mode symmetrical flashing start or stop on pulse, ia menggunakan 3 variabel, yaitu TTX, RTX, dan TX. TTX, RTX, dan TX. Untuk mode yang symmetrical flashing start or stop on pulse, dia menggunakan 3 variabel. Untuk yang TTX itu berfungsi sebagai trigger atau pemicu coil timernya untuk bekerja. Sedangkan RTX-nya itu berfungsi sebagai trigger atau pemicu untuk menonaktifkan
timer. Jadi yang variabel TTX itu fungsinya untuk meng-on-kan, menyalakan, ibaratnya seperti itu. Sedangkan RTX itu fungsinya untuk mematikan coil timer. Baik, kita coba di sini, kita klik OK. Karena tadi membutuhkan 3 variabel ya, I1 sebagai TT1-nya, berarti saya menggunakan lagi, saya pasang input yang kedua. Nah, input I1 ini fungsinya sebagai trigger atau pemicu untuk menyalakan timer, sedangkan I2 ini sebagai pemicu untuk mematikan timer atau reset. Baik, saya coba simulasikan, saya klik run, saya tekan I1, kemudian saya lepas karena fungsinya hanya sebagai trigger atau pemicu. Nah, maka secara otomatis Q1 ini akan flashing, kedap-kedip 1 detik on dan 1 detik off. Kapan dia akan berhenti? Ketika saya tekan tombol I2, karena tombol I2 ini terhubung dengan resetnya timer yang ke-1, ibaratnya seperti itu. Kita coba saya tekan tombol I2. Nah, maka dia akan berhenti. Saya tekan lagi tombol I1, dia akan aktif lagi dan secara otomatis flashing 1 detik on dan 1 detik off. Kalau saya tekan tombol I2, dia akan berhenti. Nah, itu adalah penjelasan daripada mode timer symmetrical flashing start or stop on pulse. Mode berikutnya adalah time on addition, add, penjumlahan. Nah, ini agak sedikit lebih unik lagi dalam memahami timing diagramnya. Tetap di sini dia menggunakan 3 variabel ya. Ada variabel TTX, RTX, dan TX. Cuman di sini dia fungsinya adalah penjumlahan waktu atau penjumlahan timer. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalkan timingnya ini saya setting 10 detik ya. Saya setting 10 detik. Ketika coil timernya ini saya tekan selama 2 detik, kemudian nggak saya tekan lagi. Nah, berarti kan ibaratnya dia nyimpan 2 detik nih. Begitu saya tekan lagi, atau saya aktifkan lagi coil timernya ini selama 3 detik, maka ibaratnya dia akan menjumlahkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya tadi saya tekan selama 2 detik. Kemudian selanjutnya saya tekan lagi selama 3 detik. Berarti total sudah 5 detik. Tentunya kontak timernya ini belum kondisi aktif. Kenapa? Karena settingannya dia harus menunggu atau ditekan selama 10 detik. Nah, kita tadi masih menekan totalnya masih 5 detik. Saya tekan lagi. Saya tekan terus selama 5 detik. Nah, sebelumnya 5 detik. Kemudian saya tekan lagi selama 5 detik lagi. Berarti totalnya adalah 5 tambah 5. Jadi 10. Maka baru dia akan aktif. Kapan dia akan menjadi tidak aktif? Ketika saya menekan tombol resetnya. Nah, RTX-nya ini. Begitu ini aktif, maka dia akan menjadi tidak aktif. Baiklah, kita coba ya. Untuk lebih jelasnya, kita simulasikan. Saya klik OK. Saya klik simulasi, kemudian run. Nah, tadi settingannya T-nya adalah 10 detik. Ibaratnya saya sekarang tekan dulu nih, I1-nya selama 2 detik. 1, 2, saya lepas. Kalau udah nyimpen 2 detik. Ini belum nutup. Kenapa? Karena timingnya tadi saya setting 10 detik. Saya tekan lagi selama 3 detik. 1, 2, 3. Nah, udah nyimpen 5 detik. Kalau seandainya nanti tombol I1 ini saya tekan terus selama 5 detik lagi, tentunya tadi pertama 2 detik, kemudian 3 detik, sudah jadi 5. Kemudian saya tekan lagi nantinya selama 5 detik, berarti totalnya adalah 10 detik. Maka nanti ini akan menutup dan output Q1 akan menjadi aktif. Kita coba. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, output key satunya ini menjadi aktif. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ini saya lepas, dia masih tetap aktif. Saya tekan lagi, terus saya lepas. Saya tekan lagi, terus saya lepas. Udah nggak ada efeknya. Dia sudah dalam keadaan menjadi aktif. Bagaimana untuk menjadikannya menjadi tidak aktif? Kita harus tekan tombol I2. Karena tombol I2 ini jika kita perhatikan dia terhubung dengan resetnya timer ke 1. Maka nanti output Q1 ini akan menjadi tidak aktif. Kita klik. Nah, dia akan menjadi tidak aktif. Itu adalah penjelasan daripada mode timer time on edition. Berikutnya, mode berikutnya adalah function A or C. Nah, di sini lebih unik lagi, selain ada dua variabel untuk timernya, juga ada dua variabel timenya, yaitu TA dan TB. Dari 11 mode timer yang sebelumnya tadi, T-nya ini hanya satu. Nah, jika kita perhatikan di sini, T-nya ini hanya satu semua. Khusus untuk yang ini, nah, jika kita perhatikan function yang mode ini, dia ada dua timing. Jadi, misalkan nih, saya setting ini timing A-nya katakanlah 3 detik. Kemudian timing B-nya ini saya setting 5 detik. Maksudnya begini, jika coil timernya ini aktif, maka dia akan menghitung selama 3 detik. 1, 2, 3. Maka kontaknya timer ini, TX-nya ini akan aktif. Akan aktif terus selama koilnya ini masih aktif. Begitu nanti koilnya ini menjadi tidak aktif, turun menjadi tidak aktif, dia nggak langsung mati. Dia ngitung lagi. Tapi bukan 3 detik yang dihitung, melainkan yang dihitung adalah 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia off. Ya. Jadi ada dua variabel timing. Begitu ini nanti on, timing coilnya ini on, kontak timernya ini tidak langsung on, nunggu selama 3 detik settingannya ini. Begitu 3 detik dia on. Dia akan on terus selama timingnya ini masih on, coilnya ini masih on. Begitu nanti coilnya ini menjadi tidak aktif, dia masih tetap on, tapi dia mulai menghitung, tapi tidak menghitung 3 detik lagi, tapi menghitung settingan TB-nya yaitu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 baru dia off. Kita coba simulasikan. Sebentar. Ada dua variabel ya. Ada dua variabel. Kita coba simulasikan. Begitu nanti ini saya tekan. Ya. Kita perhatikan lagi. Begitu ini saya tekan, dia belum aktif, nunggu 3 detik. Begitu off, dia nunggu 5 detik. Oke, kita coba. I1 saya tekan. 1, 2, 3. Nah, dia aktif. Begitu ini nanti tombol I1-nya ini saya lepas, dia masih tetap aktif. Dan dia mulai menghitung sebanyak 5 detik, yaitu TB-nya tadi. Setelah detik yang kelima, dia mati. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan menjadi tidak aktif. Itu adalah penjelasan daripada mode timer yang function A or C. Selanjutnya, mode berikutnya yaitu mode flasher unit control held down asynchronously. Nah, di sini hanya ada dua variabel, yaitu variabel TTX dan TX.
selama coil timernya ini on, maka si kontak timer ini akan on dan off, yang mana lama on-nya dan lama off-nya itu tergantung dari settingannya. Kalau TA-nya ini saya isi 5 detik, kemudian TB-nya ini misalkan saya isi 3 detik, berarti maksudnya selama coil timernya ini on, maka kontaknya timer ini akan on selama 5 detik dan off-nya selama 3 detik. Kemudian on lagi 5 detik, off lagi 3 detik, on lagi 5 detik, off lagi 3 detik, dan seterusnya selama coil timernya ini masih aktif. Begitu coil timernya ini menjadi tidak aktif, turun ke bawah ya ini, maka kontaknya timer ini juga akan ikut menjadi tidak aktif. Oke, kita coba simulasikan. Selama tombol I1 ini masih saya tekan, maka nanti output I1 ini akan on selama 5 detik dan off-nya selama 3 detik. Begitu tombol I1-nya ini saya lepas, dia akan menjadi tidak aktif. Kita coba. Tuh, wa, ga, pat, ma. Tuh, wa, ga, tuh, wa, ga, pat, ma. Tuh, wa, ga. Nah, seperti itu terus. Kalau seandainya ini saya lepas, maka secara otomatis dia akan menjadi tidak aktif. Nah, itu adalah mode penjelasan daripada mode timer flasher unit control held on asynchronously. Berikutnya adalah mode yang terakhir, yaitu flasher unit press to start or stop. Jika kita perhatikan timing diagramnya di sini, sebenarnya sama dengan mode yang sebelumnya. Ya, ada timing A dan timing B juga. Cuman bedanya di sini dengan yang sebelumnya, di sini ada 3 variabel. Jadi kalau yang mode terakhir ini, yang flasher unit press to start or stop, itu adalah ketika koilnya ini di trigger on, kemudian dimatikan, dia tombolnya ini di on kan, kemudian dilepas, dia tetap menghitung on selama timing A dan off selama timing B, dan seterusnya. Kapan dia akan berhenti? Ketika saya men-trigger RTX. Nah, karena di sini ada TTX dan RTX, maka kita membutuhkan 2 input, yaitu I1 dan I2. Yang mana I2-nya saya hubungkan dengan resetnya. Oke. Nah, untuk mempercepat ya, ini saya buat 3 detik. Ini saya buat 1 detik. Berarti maksudnya on selama 3 detik, kemudian off 1 detik, on lagi 3 detik, off lagi 1 detik, dan seterusnya. Kita coba klik OK. Saya coba simulasikan, kemudian saya klik run, saya tekan tombol I1, cukup di trigger. Jadi tekan kemudian lepas, itu istilahnya trigger atau pemicu. Beda dengan yang sebelumnya tadi, tombol I1 harus saya tekan terus. Tapi kalau model ini, karena tadi ada keterangannya press start or stop, berarti tombol I1 itu adalah ibaratnya startnya, sedangkan tombol I2 itu ibaratnya stopnya. Oke, kita coba tombol I1 saya tekan kemudian saya lepas. Nah, dia tetap akan menghitung. Nah, 3 detik on, 1 detik off, 3 detik on, 1 detik off, dan seterusnya. Kapan dia berhenti? Ia akan berhenti ketika saya menekan tombol I2, maka dia akan otomatis berhenti. Nah,
Itu adalah penjelasan daripada mode timer yang terakhir, yaitu pressure unit press to start or stop. Baiklah, saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya mengenai 11 mode timer pada Smart Relay Zelio. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan ketikkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.